Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Di pagi yang diberkati Tuhan ini saudara, mari kembali kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang malam yang berlalu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang baru, hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Berbicara secara pribadi Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian untuk kami mengerti firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya-tanya, mengapa dalam beberapa kisah di Alkitab Tuhan meminta orang-orang untuk memberikan sedikit dari apa yang mereka miliki dan diberikan kepada Tuhan? Ini mungkin agak sedikit sulit dimengerti saudara, tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan sedang mengaturnya untuk sebuah berkat. Tuhan mau melakukan hal yang ajaib dalam hidup orang tersebut. Karena Tuhan sanggup saudara, dan Tuhan punya cara untuk menggunakan apapun yang kita miliki, yang kita bawa kepadanya. Dia mampu melipat gandakannya kembali kepada kita saat kita meletakkannya di tangannya yang perkasa. Di Alkitab diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Saya sarankan saudara bisa membaca sendiri di rumah seluruh ayat ini, sehingga saudara bisa menangkap ceritanya dengan baik. Di sana ada seorang janda di Sarpat yang hanya memiliki segenggam tepung di tangan dan sedikit minyak dalam buli-buli saudara. Dan itu hanya untuk satu makanan terakhir untuk dia dan anaknya laki-laki sebelum mereka menghadapi kelaparan. Tetapi wanita ini percaya kepada Tuhan dan menggunakan sebagian kecil dari yang dia miliki untuk membuat sepotong roti bundar bagi Nabi Elia. Dan oleh sebab itu saudara, Tuhan memberkati wanita ini dan memberikan jaminan bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang atau habis sampai berakhirnya masa kelaparan waktu itu, atau sampai Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Saudara, di cerita lain di Perjanjian Baru ada seorang anak kecil saudara, dia memberikan makanannya yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dia membawanya kepada Tuhan dan dia kemudian melihat sendiri saudara bagaimana Tuhan melipat gandakan pemberian kecilnya itu dan bisa memberi makan 5.000 laki-laki, bahkan tersisa 12 bakul. Tentunya besar kemungkinan saudara bahwa anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan akan mendapatkan sebagian besar dari 12 bakul yang tersisa. Saudaraku, pada pagi hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan kepadanya, apa yang Tuhan mau Dia minta daripada kita secara pribadi hari-hari ini. Namun biarlah setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan.
Apa yang Engkau mau Tuhan daripadaku. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kita secara pribadi, saudara. Dan ketika kita memberikannya kepada Tuhan, percayalah Tuhan mampu melipat gandakannya. Tuhan mampu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar untuk memberikan sedikit dari apa yang kita miliki. Apakah itu uang saudaraku, apakah itu waktu, apakah itu energi atau tenaga kita. Biarlah kita belajar, kita berikan kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Percaya dalam anugerah Tuhan, sungguh Tuhan mampu melipat gandakannya. Memberkati hidup kita, mengerjakan hal-hal yang ajaib di setiap area kehidupan kita. Saudaraku, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita layak menerima yang terbaik dari setiap kita, anak-anaknya. Dia telah memberikan contoh saudara bahwa karena begitu besar kasih Bapa kepada saudara dan saya, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang surga miliki Tuhan berikan. Karena kasihnya besar kepada saudara dan saya. Biarlah setiap kita juga belajar saudara untuk memberikan tidak hanya sedikit, bahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang berhutang saudara. Dia mampu memberkati kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita memberi saudara, memberi waktu kita untuk mendengarkan dengan baik, dengan sabar, memberi apa yang kita miliki, memberi nasihat kepada orang-orang yang memerlukan, memberikan support kepada mereka yang sedang putus asa, sedang perlu kekuatan, memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, memberkati hidup mereka dengan berkat yang telah kita miliki, yang diberikan Tuhan saudara. Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita. Tuhan sanggup mendatangkan yang baik dalam hidup kita. Tuhan sanggup memelihara hidup kita dengan sempurna. Haleluya. Saya berdoa biarlah setiap kita boleh menangkap pesan pada pagi hari ini. Dan kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki secara pribadi bagi setiap kita untuk kita boleh lakukan. Dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia yang bekerja di dalam setiap kita. Terpujilah nama Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu. Sungguh Engkau Tuhan yang mau kami anak-anak-Mu menerima kebaikan-Mu. Mau kami anak-anak-Mu mengalami kasih dan keajaiban yang daripada Engkau terus menerus Tuhan. Engkau mau kami taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan Tuhan. Biar ketika kami memberikan, menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang bisa melihat Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Bekerja di dalam kehidupan setiap pribadi yang sedang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau menjamah hati pikiran mereka Bapa. Bahkan hamba berdoa Engkau memberkati setiap area kehidupan mereka Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Pernikahan mereka Engkau memberkati. Engkau memberikan kerukunan. Engkau mendatangkan damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah. Apa yang mereka rindukan hari-hari ini terjadi dalam hidup mereka. Biarlah Engkau menganugerahkan ya Tuhan. Yang terbaik yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang terbaring sakit Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa berikan kekuatan baru
yang daripada Engkau. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Mengalir kesembuhan daripada Engkau. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah apapun yang kami kerjakan Bapa. Mereka yang di kantor, mereka yang di tempat kerja, dimanapun mereka ada, mereka yang kuliah, mereka yang studi sekolah, Tuhan memberkati. Mereka yang tinggal di rumah, mereka yang bekerja di rumah, Tuhan juga memberkati, memelihara. Perlindungan-Mu sempurna, damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan Tuhan. Sukacita-Mu mengalir, dan biarlah setiap kami terus melekat kepada Engkau, terkoneksi dengan Engkau, memuji-muji Engkau di hari-hari kami. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Saudara ingat bahwa kalau kita berkata bahwa kita mengasihi saudara, maka kita adalah orang-orang yang suka memberi. Bapa karena mengasihi kita, Dia memberikan yang terbaik yang surga miliki. Anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, Dia berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Belajar hari-hari ini kita berikan, kita melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, saudara. Kita berikan energi kita, tenaga kita, waktu, perhatian kita berikan bahkan uang kita memberkati orang lain ketika kita melihat mereka memerlukan pertolongan daripada kita. Percaya Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Dia sanggup memberkati hidup kita, bahkan melipat gandakan apa yang telah kita berikan, saudara. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita melalui kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.